Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, kembali lagi dalam podcast kali ini di podcast IPMI Podcast, yaitu podcast dari IPMI Institute Jakarta atau IPMI International Business School dengan tagline Innovating Global Business Education. Kembali lagi dengan saya Fikri. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar investasi dan kami akan mengangkat tema investasi jalan hidup lebih aman dan nyaman. Tentu pada saat podcast ini saya tidak sendiri, di mana saya ditemani dengan dua orang narasumber saya, yaitu yang merupakan seorang praktisi dan juga akademisi. Selamat siang Bapak Ardo. Selamat siang, senang sekali bisa ada di IPMI Podcast. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Pranoto. Selamat siang juga. Terima kasih Pak Ardo dan Pak Pranoto sudah hadir. Mungkin pada podcast kali ini saya bisa minta backgroundnya nih Pak. Mungkin saat ini sedang berkegiatan dan berdinas di mana Pak? Mungkin Pak Pranoto terlebih dahulu Pak. Oke, jadi perkenalkan nama saya Pranoto Winata. Nah, saya saat ini sebagai seorang full-time product manager di sebuah perusahaan IT distributor. Dan saat ini juga merupakan salah satu juga aktivasi content creator ya. Content creator di Instagram untuk membicarakan masalah literasi keuangan dan personal finance. Gitu. Oke, mungkin kalau Pak Ardo bagaimana Pak? Bagaimana boleh ceritakan Pak? Ya, saya dosen di IPMI Institute, termasuk full-time lecturer di sini. Dan selain itu saya juga menjadi advisor untuk IPMI Investor Club, ya, di mana suatu komunitas bagi anak-anak atau mahasiswa IPMI yang ingin belajar berinvestasi dan bahkan sudah ada sebagian besar sudah menjadi investor pasar modal di Indonesia. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai podcast ini, izinkan saya memberitahukan bahwa podcast ini tidak akan mungkin bisa terjadi dan antara dua narasumber ini, antara baik praktisi maupun akademisi, yaitu Pak Pranoto dan Pak Ardo, tidak akan mungkin bertemu kalau bukan saya tidak salah karena ada satu momen sertifikasi ya Pak. Oh ya, betul. Jadi di IPMI Institute ini di bawah naungan dari program Public Program Executive Education, kami memiliki sebuah program yang bernama Certified Financial Planner ya Pak. Jadi di tengah-tengah ini di sesi ini Pak Ardo merupakan fasilitatornya ya Pak. Betul. Dan Pak Pranoto merupakan mendiga ya Pak yang akan selanjutnya akan menjadi Certified Financial Planner ya Pak. Soon to be. Soon to be Certified Financial Planner. Jadi teman-teman sekalian, Certified Financial Planner atau CFP ini adalah sebuah program sertifikasi internasional yang dikhususkan untuk bagi para individual yang ingin belajar tentang perencanaan keuangan profesional dan memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam membantu plan merencanakan program keuangan. Di mana CFP ini terdiri dari beberapa modul, yaitu pertama terkait dengan perencanaan keuangan komprehensif. Lalu kedua tentang bagaimana seputar investasi. Lalu manajemen risiko dan asuransi, dan terakhir adalah terkait dengan pajak, pensiun dan juga warisan. Di mana kami informasikan ekstra bagi teman-teman yang menonton podcast ini, kami beritahukan bahwa CFP batch 2 yang akan diadakan oleh IPMI akan dimulai dan sudah dibuka dan akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2025. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang financial planner yang sudah tersertifikasi dan memiliki ilmu, silakan mendaftar, bisa cek melalui IG kami di executive.education ataupun melalui website IPMI yaitu di www.ipmi.ac.id. Jadi teman-teman sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya mungkin akan memulai pertanyaan pertama ke Pak Pranoto dulu ya Pak. Oleh. Kita mulai ke Pak Pranoto, karena tadi Pak Pranoto sudah menyampaikan bahwa beliau ini adalah profesional, tapi beliau juga bermain di investasi dan saham. Boleh diceritakan dong Pak, apa sih motivasinya Pak dari tadi walaupun Bapak sebagai profesional, tapi kok malah jadi larinya ke investasi dan saham nih Pak? Jadi sebenarnya investasi dan saham ini perjalanannya mungkin dengan kebanyakan dari milenial dan Gen Z ya, di mana tuh saya mulai investasi saham itu pada saat COVID ya, di mana tuh memang aliran uang kan nggak berputar ya gitu kan, terus ya udah kita investasikan di satu instrumen tertentu gitu kan, salah satunya saya ya, di mana ya saya mulai berperjalanan investasi di dunia saham di tahun 2020. Kira-kira seperti itu dan semenjak saat itu gitu kan, tahun demi tahun
saya mulai lebih dalam lagi mendalami dan saya berpikir someday mungkin ini bisa jadi satu profesi sampingan atau mungkin setelah nanti saya pensiun gitu kan, ada pekerjaan yang bisa saya lakukan nih, yaitu saya bisa berinvestasi dan saya bisa mungkin mengajarkan literasi keuangan juga gitu loh, kira-kira. Oke, Pak. Lalu kalau dari sisi Pak Ardo nih, Pak, tadi Pak Pranoto menyampaikan bahwa, beliau memulai investasi itu ketika Covid, Pak. Nah, tapi kan mungkin pemirsa teman-teman yang nonton podcast ini juga banyak yang pemula ya, Pak. Advice dari Bapak untuk memulai investasi sebagai pemula itu seperti apa, Pak, menurut tinjauan dari Bapak? Ya, untuk memulai investasi kita harus tahu dulu tujuan untuk berinvestasi itu apa. Jadi jangan sampai berinvestasi karena karena teman saya investasi, saya nggak mau ketinggalan zaman gitu ya, nggak mau FOMO gitu, jadi mau aja investasi. Tapi investasi harus mulai dengan tujuan dulu. Apakah tujuannya memang nanti untuk jangka panjang atau jangka pendek, untuk menghasilkan pendapatan tambahan, nah itu harus jelas dulu. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya uangnya itu akan disisihkan begitu ya dari pendapatannya, dan kalau memang itu untuk investasi dalam jangka panjang, maka nanti perlakuannya juga berbeda sama kalau dia untuk jangka pendek. Jadi satu, pertama harus ada tujuannya dulu, jangan ikut-ikutan. Nanti kalau ikutan malah latah, terus ternyata sudah keburu terjun, wah ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, harus pelajari dulu jenis-jenis investasinya, instrumen-instrumennya apa aja. Saham, misalnya reksadana, obligasi, bahkan termasuk yang kripto gitu ya. Nah itu harus pelajari itu barang apa, apakah cocok dengan, apakah dia bisa punya pengetahuan untuk berinvestasi di instrumen-instrumen tersebut. Itu sih. Oke, Pak, terima kasih inputnya. Lalu, saya kembali ke Pak Pranoto. Tadi Pak Aldo sempat menyampaikan tentang dana untuk menabung. Lalu untuk Pak Pranoto, kira-kira, bagaimana Bapak bisa mengatur anggaran, Pak? Mulai dari yang mungkin, nilainya kecil sampai nilainya besar untuk tetap berinvestasi. Padahal tadi kan Bapak sampaikan kalau Bapak itu seorang, full timer job. Bagaimana, Pak? Jadi biasanya tuh sebenarnya anggaran itu mudah tapi mungkin harus takes times ya. Dalam arti nih saya itu biasanya bagi dalam beberapa rekening nih. Contoh ya misalnya ketika jadi saya hitung dulu nih, misalnya contoh pengeluaran Pak Fikri sama Pak Ado itu kan beda ya. Misalnya contoh nih Pak Fikri sebagai orang masih single gitu kan misalnya, mungkin pengeluaran sebulan itu cuma 5 juta misalnya, Pak Ado mungkin udah berkeluarga 15 juta, beda jauh dong. Nah kita udah tahu dulu tentukan jumlah pengeluarannya berapa, nah sisanya itu kita harus pindah rekeningnya. Nah rekeningnya itu kalau saya ada bikin dana darurat gitu kan untuk satu bank digital, terus saya biasanya sisanya saya taruh di RDN untuk obligasi dan juga misalnya saham gitu kan. Jadi saya sudah tentukan biasanya porsi investasinya itu untuk dana saham itu berapa, dan obligasi itu berapa, dana reksadana itu berapa. Nah obligasi itu juga saya tentukan misalnya nominal amount-nya untuk pensiunnya orang tua saya. Nah itu saya biasanya ada belikan secara rutin obligasi FR, fixed rates untuk orang tua saya, dan ya seperti itu sih cara untuk membagi-baginya. Oke, oke. Jawaban yang menarik dari Pak Pranoto, pemirsa. Nah, ngomongin tentang tadi membagi-bagi, dana ataupun amount untuk, semisalnya dana darurat ataupun untuk investasi. Saya lari ke Pak Ardo lagi nih. Menurut Pak Ardo, Pak, apa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula, Pak? Ya, investor pemula itu seperti tadi saya sudah sebutkan ya, biasanya dia karena ikut-ikutan, lalu akhirnya terjun ke dalam investasi tersebut, terus nggak tahu nih apa yang mau apa yang mau dibeli, ini barang apa, seperti itu. Lalu ingin mencari keuntungan yang cepat. Nah itu, untuk mencari keuntungan yang cepat. Emang mungkin dia melihat suatu instrumen kok cepat naiknya ya, gitu ya. Nah lalu dia masuk, ternyata itu adalah timing harganya turun, begitu kan. Nah itu yang menjadi, wah, apa istilahnya, kapok deh gitu ya berinvestasi, kok udah alokasikan ternyata uangnya itu
tidak kembali gitu, malah rugi gitu ya. Nah, lalu yang kedua tadi menarik yang Pak Oto katakan tadi, bahwa uang itu disisihkan ya, ke rekening-rekening yang sudah dipersiapkan untuk investasi. Nah, ini menunjukkan berarti dia sudah punya tujuan, sudah punya perencanaan yang matang, sehingga diimplementasikan, dieksekusinya dengan nih loh rekening untuk ini rekening untuk ini. Saya jadi ingat dulu orang tua saya cerita ya, kalau dulu belum ada rekening bank digital seperti itu, ya maka pakai sistem amplop. Ini amplop untuk ini belanja, ini amplop untuk ditabung begitu ya. Nah, sekarang dengan digital semuanya bisa serba transfer, hal yang seperti itu. Nah, ini yang harus di investor pemula harus pikirkan bagaimana ketika mendapatkan penghasilan disisihkan, jangan disisahkan katanya gitu ya. Yang disisihkan di awal. Disisihkan di awal, karena nanti kalau dia udah pakai untuk konsumsi, untuk belanja, ternyata bagiannya nggak ada, begitu. Ini yang harus dipikirkan ya oleh investor pemula. Oke Pak. Nah, kalau boleh berbagi cerita nih Pak Oto di sesi ini, kira-kira menurut Bapak apa sih sarannya untuk memulai investasi dengan modal yang kecil Pak? Modal kecil ya, oke. Jadi modal kecil ini kita ngomong mungkin ada 2 kategori ya. Untuk orang-orang yang mungkin saat ini masih kuliah ya, misalnya kuliah di IPMI. Terus untuk orang-orang yang mungkin masih UMR gajinya gitu, atau mungkin di bawah UMR malah gitu ya. Nah, sarannya itu sebenarnya simple ya, untuk investasi itu kita harus fokus. Ya dalam arti ini kalau memang kita ngomong konteks investasi, benar-benar investasi, bukan yang investasi leher ke atas ya. Nah, investasi dalam dunia instrumen keuangan kita fokus gitu loh, jangan kebagi-bagi. Jadi awalnya itu kalau saya awal belajar ya, saya bagi dulu nih, misalnya contoh saya taruh di reksadana gitu kan, terus nanti taruh di B2B lending, saya taruh di saham. Nah, itu tidak fokus gitu loh. Jadi better kita sambil belajar dulu, nanti kita taruh misalnya di satu RDN. Nanti kalau misalnya kita pilih nih instrumennya, misalnya tujuan keuangannya kita mau ngapain nih, misalnya saya mau nikah 10 tahun lagi misalnya. Nah, otomatis kan kalau dana nikah itu kan 10 tahun lagi nih kita bisa bagi-bagi nih, misalnya contoh 30% di obligasi, 70% misalnya di saham nih gitu loh. Nah, jadi dari 70% dari saham itu pun jangan terlalu banyak saham gitu kan, misalnya contoh mungkin 3-4 saham aja cukup gitu kan. Nah, jadi kalau ya udah, nanti kalau misalnya ada pasar saham ada penurunan, atau misalnya saham diincar harganya udah bagus gitu kan, ya udah kita baru beli sahamnya itu dari sisa uangnya. Jadi fokus dulu yang penting. Oke, itu dari versi Pak Oto pemirsa. Kalau dari segi Pak Adul bagaimana Pak tinjauan Bapak? Terkait cara berinvestasi gitu ya. Betul Pak. Nah, tadi kita mengkelompokkan ke beberapa produk investasi ya, tadi seperti saham ya kan, lalu ada obligasi, ada juga nanti ada yang produk pasar uang seperti deposito, tadi ada peer to peer lending juga menarik juga. Nah, itu kita harus tahu dulu itu barang seperti apa ya kan, masing-masing pergerakannya seperti apa. Nah, memang kalau kita bicara tadi tujuan soal wah saya mau butuh dana untuk menikah nih, ya itu diukur dulu berapa tahun lagi gitu ya. Berapa tahun lagi nih mau menikah, jangan bilang 3 tahun lagi misalnya. Ya biasanya kan bulan Mei, maybe yes, maybe masih panjang lagi gitu. Nah, harus jelas dulu tujuannya berapa lama. Nah, karena kalau nanti dia misalnya misalnya tinggal 5 tahun lagi gitu. Maka itu akan mempengaruhi berarti investasi apa yang cocok untuk 5 tahun, berarti yang nilainya lebih cenderung moderat, stabil ya. Maka mungkin tadi perhitungkan obligasi seperti itu. Tapi kalau dia jangka waktunya lebih panjang, mungkin di atas 5 tahun, bahkan di atas 10 tahun. Nah, saham itu bisa lebih banyak taruh di situ karena dia punya waktu yang cukup untuk dia bisa berlipat ganda begitu kan. Nah, ini atau kalau misalnya saya butuh uang ini nanti untuk bayar uang pangkal masuk anak sekolah anak saya tahun depan. Ya jangan coba-coba taruh di saham begitu ya. Ya Betul. bisa aja sih taruh di saham, tiba-tiba besoknya naik gitu. Kalau bisa turun? Ya kan seperti itu. Nah, karena fluktuasinya itu kita gak ada yang tahu. Maka supaya mengamankan uang yang 1 tahun itu, ya maka tabungannya perlu taruh mungkin di reksadana
pasar uang gitu ya, yang karena itu isinya kan deposito bank, jadi lebih pasti begitu. Nah itu, diversifikasi portofolionya itu harus berdasarkan betul tujuannya apa, apakah ini untuk sama waktunya, kapan. Jadi tujuan, yes, misalnya dana pendidikan anak, uang masuk, lalu bicara tentang, eee, pernikahan begitu ya, mau mau menikah, maka lalu kapannya itu, ya frame waktunya kapan, akan itu menentukan, di instrumen mana nih yang lebih cocok. Nah misalnya betul banget kita berinvestasi tidak hanya satu produk, tapi harus, banyak produk begitu ya, karena kita nggak ada yang tahu mana instrumen yang akan naik ke depan, mana yang akan turun. Jadi betul, yes, saya sih, harus tetap berhati-hati memperhitungkan tadi tujuan sama time frame-nya. Time frame-nya. Oke Pak, tadi Bapak sempat mention tentang fluktuasi dari investasi, Ya. apalagi khususnya dalam, instrumen saham ya Pak. Nah kalau saya tanya ke Pak Oto, gimana cara Bapak atau trik apa yang Bapak lakukan ketika investasi Bapak mengalami penurunan? Investasi ini berarti saham lah ya. Jadi gini sebenarnya, saham itu pasti turun. Nah itu harus dicatat dulu, saham itu pasti mengalami penurunan setiap saat. Ya 3 bulan lagi, 2 bulan lagi saya nggak tahu ya, mungkin tahun depan gitu kan, mungkin akan turun lagi. Yang penting kita udah tahu sebenarnya, oh ini saham nih, harganya valuasinya itu berapa. Terus ini karakter-karakter di dalamnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai nih misalnya contoh, saya pernah kejebak di saham rokok ya. Nah misalnya, biasanya tuh dia misalnya kan cukanya naik terus nih, cukanya naik terus, terus yang lain itu berinvestasi di perusahaan yang mungkin yang rokok vape gitu ya, rokok elektrik. Nah dia malah, bangun ini, kalau kata orang sih malah bangun Legoland. Nah itu bangun, bandara yang which is sebenarnya BP-nya itu rata-rata bandara bisa sampai 50 tahun gitu loh. Nah jadi kita harus tahu gitu kan, oh ini sahamnya itu apa, dan yang paling penting adalah ada cash-nya. Kalau misalnya kita turun udah tahu nih mau ini, nggak ada cash-nya buat apa gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih, beli saham itu nggak harus sering-sering. Jadi saya nggak tipe yang DCA gitu kan, tiap bulan itu beli Betul, saham cost gitu averaging. kan. Jadi ya dollar cost averaging ya betul gitu kan, nyicil gitu kan. Saya lihat ini, oh ini ada margin of safety-nya turun gitu kan, udah cukup bagus, ya saya beli gitu kan. Dia mau turun terus, ya udah nanti belinya tuh nyicil gitu loh. Ya jadi saya kalau ada spare cash minimal 20-30%, kira-kira gitu. Oke, nah tadi Pak Oto itu dengan, taktik Pak Oto. Saya coba ke Pak Ardo, kalau menurut Bapak bagaimana apa yang Bapak lakukan kalau sahamnya turun? Plus bagaimana tinjauan Bapak mengenai pengaturan maupun manajemen risiko ya Pak? Ya. Nah ini menarik ya, saya berinvestasi di saham instrumen ini sebenarnya udah cukup lama, tapi saya biasa tergolong pemain baru sebenarnya. Itu pun gara-gara, mahasiswa saya nanya, "Pak, Bapak punya saham apa?" Karena saya kan ngajarin mahasiswa saya investasi saham. Nah mereka tanya, "Bapak sahamnya apa?" Saya nggak bisa jawab waktu itu. Wah agak malu juga ya. Wah ditanya ngajarin saham tapi nggak beli saham kan nanti disangka calo begitu kan. Akhirnya saya berinvestasi saham. Jadi saya termasuk investor baru. Jadi, bagaimana mempelajari, market betul tuh. Ini paradigma yang menarik ya, kalau beli saham harus yakin bahwa saham itu akan, turun begitu ya. Nah pengalaman pertama saya waktu beli saham itu saham, minimarket. Wah, ya harganya di 500-an waktu itu, ya. Lalu saya beli, waduh itu saham nggak bergerak, ya sekali bergerak malah turun begitu kan. Akhirnya udahlah saya jual ya, saya jual. Ternyata, akhir-akhir ini naik sekarang udah jadi 2.000-an gitu ya, begitu. Jadi, wah berarti apa pelajaran dari saya ini? Lagi-lagi horizon waktunya. Jadi beli saham, ya apapun itu instrumen dalam ini saham, kita harus tahu ini sampai kapan, mau sampai kapan. Ada yang beli saham itu memang dia orientasinya jangka pendek karena dia mau ambil pendapatan tambahan, jadi dia jadi pedagang, jual beli jual beli jual beli jual beli. Ya pokoknya saya beli dalam 1 hari, besoknya harus jual, ada yang begitu kan. Nah itu lebih baik, jadi punya punya frame waktu, dia berinvestasi sampai kapan. Nggak salah juga kalau beli saham untuk tahun depan, nggak salah juga, berarti dia tahun depan udah mulai ancar-ancar, saya mau jual begitu kan. Atau yang lebih panjang lagi. Nah jadi
kalau punya jangka waktu itu maka akan mempengaruhi kita melihat perusahaan. Tadi menarik ya, salah satu perusahaan tadi dikasih lihat perusahaan rokok begitu. Ini kinerja jangka panjangnya bagaimana? Jadi kita jadi membeli masa depan perusahaan ya. Sama kayak saya waktu beli saham minimarket itu. Karena saya tidak jelas orientasi kapan investasinya, jadi saya beli yang nggak punya visi jangka panjangnya. Jadi saya nggak peduli minimarket ini akan berkembang atau bagaimana. Tapi kalau kita untuk jangka panjang, jadi kita harus tahu jadinya ini tujuan jangka panjangnya apa. Jadi ketika turun nggak masalah kalau dia jangka panjang, ya kan? Karena dia mungkin akan beli lagi menerapkan DCA dollar cost averaging tadi. Tapi kalau dia orientasinya jangka pendek, memang untuk trading, ya ketika turun dia jual. Gitu. Cut loss. Cut loss begitu. Atau kalau dia nggak jelas nih antara dia pedagang atau jangka panjang, nyangkut jadi. Pokoknya kalau trader nyangkut jadi investor gitu ya. Sering terjadi. Switch Ya, begitu. langsung berubah haluan gitu. Itu cuma untuk sugesti aja sebenarnya. Iya benar. Loss aversion, jadi kan dia nggak mau rugi, jadi ngomongnya begitu ya. Kalau naik dikit ya jual langsung. Padahal abis itu naiknya langsung 3 kali lipat gitu mitanya. Sedikit. Ya, Oke Fardo. Lalu saya mau lanjut lagi pertanyaan ke Pak Otto nih. Sebagai seorang tadi yang Bapak bilang mau kuliah investor atau trader bahkan ya. Kalau trader kan tanya daily ya Pak ya. Kalau trading saham itu kan tanya daily. Pasti kan ada dong kita namanya rasa kecemasan. Mau itu harganya, pasti kita namanya sebagai trading mengharapkan profit terus kan. Harganya akan naik. Jadi dari harga yang kita beli 100 sekarang naik 110 kan kita gain terus ya. Tapi kan pasti kan selalu ada resiko harganya turun bahkan jatuh. Nah bagaimana Pak Otto memanage hal itu, rasa ketakutan dalam diri sendiri psychologically-nya Pak? Psikologi ya. Sebenarnya psikologi itu sesuatu yang butuh experience ya pertama ya. Butuh experience itu kan. Dalam arti ini ya akan selalu terjadi lah gitu kan. Jadi saya tahu gitu kan untuk turun, makanya untuk mengatasi itu ya saya harus punya margin of safety yang besar lah ya. Jadi dalam arti ya kalau memang harga wajar misalnya di 5.000, ya saya belinya di 2.500 lah gitu loh. Ya itu sih sebenarnya semudah itu, tapi ketika kita sudah lama berinvestasi dan kita tahu ini memang secara basic itu kita belajar buku keuangan segala macam, ya itu yang akan menjadi pedoman hidup kita untuk ketika lagi turun ya kita ngapain gitu. Kalau enggak ya jangan mantengin terus lah gitu kan. Kalau orang banyak bilang ngomong download aja tuh aplikasi, kira-kira gitu. Kalau dari sisi Pak Ardo bagaimana triknya Bapak menghandle ataupun menangani rasa ketakutan sebagai seorang investor atau bahkan trader? Ya itu balik tadi itu makanya. Jadi kalau ketika kita berinvestasi, misalnya wah turun nih, ya kan? Nah kita jangka pendek. Maka kalau trader itu kan dia ada semacam kayak support level ya kan, atau stop loss. Jadi kalau beli entry-nya di harga misalnya harga 500 turun ke jadi 480 jual ya gitu ya. Atau turun lagi 470 jual. Jadi kalau kita ngikutin itu ya takutnya jadi berkurang. Yang penting dapat 80 nih, kita jual aja. Nggak perlu pikir panjang lagi bahwa dia nanti harga akan balik naik. Pokoknya dapat 80 sesuai dengan analisa teknikal begitu, dia kemungkinan akan turun lagi. Jadi kita jual. Nah itu memang takut, tapi takutnya jadi nggak berlebihan begitu. Kalau yang berlebihan kan diemin sampai tutup tutup laptop nggak mau lihat lagi. Nah tapi kalau dia jangka panjang, justru ketika turun dia malah seneng gitu. Wah ya udah saya beli lagi. Ya apalagi tadi karena dia beda perspektifnya, dia lihat jangka panjang. Beda sama trader. Kalau trader kan cuma ngelihat chart, yang penting harganya kena di harga sekian, jual, harga sekian, beli begitu kan. Profit taking lah, stop loss lah. Tapi kalau investor jangka panjang, dia kan ngelihatnya, wah nih harganya sebenarnya 3 kali lipat nih. Harganya malah turun, ya dia beli lagi. Jadi dia akan sibuk waktunya untuk mungkin yang ditakutkan oleh investor jangka panjang adalah ini perusahaan jangannya tidak menepati janjinya lagi gitu ya, tidak lagi berbisnis seperti ya ekspansi, tidak lagi berbisnis apa yang dia ahli gitu ya, apa yang dia jago,
atau dia malah ganti Ganti. for Bisnis. business gitu ya. Nah itu paling ditakutkan lebih ke fundamental, perubahan fundamental perusahaannya. Dia lebih takutkan ke situ dibandingkan pergerakan harga tiap hari. Nah, Pergerakan harga tiap hari mah dia siap aja ya. Pokoknya ketika turun gini saya beli lagi. Jadi ketakutannya lebih berbeda justru. Nah itu diatasi dengan cara jangan berinvestasi pada satu perusahaan aja, tapi ke beberapa saham yang lain gitu. Cuman paling satu orang berapa sih mampunya ya? Kalau bikin portofolio saham paling 5 aja udah repot, udah banyak gitu ya. Udah banyak, tergantung lah, maksudnya tentu 5 itu kalau misalnya sahamnya satu industri mungkin masih lebih gampang ya. Tapi kalau misalnya contoh nih bank 5 tuh saya anggap bank semua lah. Ya udah kita bisa bandingin dong dia punya rasio banknya. Kalau satunya konstruksi, satunya saham yang misalnya baru IPO, satunya tuh mungkin saham yang mungkin yang udah di pasar nego dia suspend gitu, saham-saham nggak jelas gitu kan. Ya itu mungkin akan lebih susah gitu untuk kita controllingnya ya. Jadi tergantung kompetensi kita gitu. Ya, Oke, kira-kira gitu sih. Nah, tadi kayaknya kalau dari tadi saya amati baik Pak Frama ataupun Pak Ardo banyak mention ataupun mengatakan bahwa saham ini tergantung dari time frame, dari jangka panjang maupun jangka pendek seperti itu ya Pak Ardo ya Pak Oto ya. Nah, saya mau ke Pak Ardo dulu nih mau tanya. Kalau ngomongin tentang time frame ada investasi let's say in this case saham, ada yang untuk jangka panjang, ada yang jangka pendek, bahkan ada yang middle term ya Pak ya. Iya. Ada yang middle term. Nah, kalau saya tanya ke Bapak sebagai seorang akademisi, generasi muda saat ini dengan behavior dan juga gayanya mereka, menurut Bapak kira-kira baiknya mereka investasi itu di jangka menengah, panjang atau middle? Wah ini pertanyaan susah sebetulnya gitu. Karena karena kita ya bukan kita lagi. Ya saya juga dulu pernah semuda itu gitu ya. Jadi memang kita punya hasrat karena gak tahu yang apa tujuannya apa gitu ya. Ya jadi pengen kaya cepat aja gitu kan pikirannya mungkin Saya gitu. pengen cepat kaya Bebas finansial dengan beli saham 1 tahun. Nah gitu ya. seperti itu. Jadi karena pengen cepat kaya. Nah kita tahu bahwa kalau saya tahu rahasia cepat kaya maka saya nggak mungkin kasih tahu kan gitu ya. Kalaupun saya kasih tahu karena saya pengen lebih cepat kaya dibandingkan kamu kayak jadi saya memanfaatkan. Nah itu yang kekeliruan yang harus diketahui banyak anak muda. Artinya kekayaan itu tidak instan begitu kan. Jadi ketika mau berinvestasi untuk menjadi kaya ya perlu strategi gitu. Caranya bagaimana supaya bisa kaya cepat. Ada investasi tertentu yang di saham maupun atau di instrumen lain seperti kripto atau yang lain, dia bisa jadi kaya cepat gitu ya. Nah, tapi apakah polanya dia bisa diberikan kepada orang lain gitu kan? Enggak juga kan? Ya mungkin dia pada saat itu lagi beruntung tuh bisa seperti itu. Tapi kita lagi bicara strategi menjadi kaya yang sustainable kan, yang konsisten begitu. Karena dengan timing seperti ini begini, dengan timing yang lain dia juga bisa terapkan. Itu kan yang lebih penting, wisdom yang seperti itu. Tapi kalau seandainya dibilang, oh bisa aja saya kemarin bisa langsung kaya jadi untung beli saham 80%, 100% begitu. Kapan lagi dapat kesempatan 100% kan? Maka cerita-cerita seperti itu kan hanya cerita-cerita apa ya yang orang bilang outlier ya yang kebetulan lagi beruntung banget Ya lagi hoki aja. Ya dapat gitu. Tapi kita lagi bicara kenaikan yang sustain dalam jangka panjang seperti apa yang semua orang bisa nikmatin gitu, yang secara normal begitu ya. Nah ini yang akhirnya anak muda banyak yang terjebak pikiran yang pengen cepat kaya tersebut sehingga kira ikut-ikutan dan tahu nih wah ternyata ada yang ngikutin sehingga malah bukannya dia cepat kaya malah dia digunakan untuk oleh orang lain yang ingin cepat kaya gitu. Mengerti gambar itu ya orang itu pakai mereka untuk jadi lebih cepat kaya duluan gitu. Akhirnya terjebak hal yang seperti itu karena itu yang perlu dipikirkan. Oke Pak. Nah saya sedikit tertarik dengan Instagram
salah satu narasumber kita Pak Otto, di mana Pak Otto buat konten-konten edukasi tentang investasi dan saham juga ya Pak ya. Nah selain dari membuat konten itu kira-kira bagaimana Pak cara yang Bapak lakukan untuk mengajak anak muda supaya gemar ataupun mau berinvestasi dibandingkan mungkin hura-hura ataupun mungkin di zaman sekarang party time gitu. Gimana menurut Bapak? Pertanyaan ini saya jawab mungkin kalau ngomongin tentang anak-anak muda gitu ya, kan mereka kan punya semacam hasrat ya, misalnya contoh nih, wanita ya umumnya misalnya, "Saya mau nikah target, maksimal 25 tahun," misalnya contoh gitu kan. Terus, "Saya mau beli rumah di 30 tahun belinya cash," gitu ya. Terus, padahal mereka gajinya misalnya contoh mungkin UMR lewat dikit, misalnya contoh gaji 6 juta, mungkin ada yang gajinya mungkin umur 26 tahun gajinya 10 juta gitu kan, mereka merasa mungkin udah banyak gitu ya. Dan, dengan gaji kayak gituan kan mereka harus realistis kan, oh pernikahan sekarang kalau di Jakarta dan sekitarnya paling murah tuh 500 juta misalnya. Nah, mungkin nggak sih gaji 10 juta ini mau kumpul berapa lama nih gitu kan. Padahal, misalnya 3 tahun lagi minta meret nih gitu kan, umur 25 gitu kan, lulus tahun 22 tahun. Kan nggak realistis. Nah, dengan ketidakrealistisan seperti itu yang mau beli rumah cash yang minimal mungkin rumah standar itu 2 lantai 10 kali 15 minimal mungkin di 2 M gitu kan, dengan gaji segitu, banyak apa, bisa nggak, kekumpul gitu kan. Nah, kalau jawaban mereka sendiri tidak bisa menghitung di situ, ya makanya mereka harus investasi gitu loh. Karena ketika mereka tidur, ketika mereka lagi kerja, uang itu juga ikut bekerja gitu loh. Uang mereka sebisa mungkin harus bekerja keras, lebih keras daripada, kita sendiri. Itu adalah, sebenarnya bagaimana memotivasi mereka lah gitu ya. Cara paling mudah tuh seperti itu. Apakah ada cara-cara yang lain lagi? Mungkin banyak aja gitu kan motivasinya, misalnya, mau bebas finansial atau yang lain, tapi itu di level berikutnya. Tapi yang penting adalah tujuan tujuan keuangan itu tidak realistis hanya dengan bekerja saja gitu. Iya. Kira-kira begitu sih jawabannya. Oke Bang, tadi juga Pak Arlo sempat bilang maupun Pak Pranoto tentang diversifikasi investasi. Mungkin teman-teman di sini juga, banyak yang, nanya ataupun mungkin banyak yang juga belum paham, apa sih urgensi kenapa saya harus investasi di beberapa instrumen keuangan. Nah kalau menurut Pak Ardo, apa pentingnya Pak? Kenapa nggak satu misalkan, oh mungkin saya memang, dengan pride dan egonya, saya tuh emang mainnya bisa di saham. Gak mau yang safety, nggak mau obligasi, nggak mau reksadana, atau mungkin yang saat ini sekarang lagi booming itu ORIK ya Pak. Bahkan mengguncangkan beberapa bank, karena itu dianggap sebagai threat bagi, produk-produk perbankan. Nah menurut Aldo bagaimana Pak? Ya sebenarnya ide diversifikasi ini kurang menarik ya, apalagi buat anak muda gitu, bener kan? Karena, istilah apa, all in lah gitu lah gitu ya, ya kan. Nah memang menurut saya nggak ada salahnya juga kalau artinya kalau dia masih muda begitu ya, dan misalnya, oh saya mau punya ini untuk jangka panjang sekali. Nah dia fokus kepada, saham begitu ya. Nah tapi memang, bagi saya untuk berinvestasi itu memang saham itu instrumen yang susah gitu ya untuk dipahami. Bahkan untuk mereka yang punya latar belakang pendidikan ekonomi, manajemen keuangan aja cukup struggling begitu. Jadi perjalanan untuk berinvestasi saham itu perlu dibangun dari bawah dulu, dari aset kelas yang gampang dimengerti. Ya misalnya, kita bicara, reksadana pasar uang, makanya saya suka bilang tuh, "Yuk kita mulai dengan reksadana pasar uang dulu yuk." Sisihkan, taruh di reksadana pasar uang, lihat, harganya kok naik ya, naik ya gitu ya, tapi kok kecil ya gitu. Ya udah, pengen naiknya lebih tinggi lagi, maka coba ya namanya reksadana pendapatan tetap begitu kan. Nah, lalu dia, oh ya naik, naiknya lebih gede ya, tapi kok masih kecil juga ya. Nah, maka coba masuk ke reksadana, Obligasi. pendapatan ada obligasi kan. Naik lagi ke saham, naiknya tinggi ya, tapi kok turunnya juga lumayan ya. Nah itu dia juga tinggi. Nah itu jadi, terbiasa gitu. Jadi reksadana bisa menjadi kendaraan untuk, belajar. Kan kita
beli reksadana itu uangnya dikelola sama manajer investasi. Nah setelah wah kayaknya kurang nih, ya udah baru coba berinvestasi di saham. Jadi beli langsung begitu ya, melakukan jual beli, bikin portofolionya sendiri. Tapi itu udah tingkatan yang udah lebih tinggi kan. Dia bersedia untuk repot belajar analisa teknikal, analisa fundamental, ikutin perusahaan, belajar, jadi udah bersedia untuk repot. Nah kalau dia sudah sampai ke level itu ya nggak masalah all in gitu ya di saham. Nah nanti kapan mulai peduli diversifikasinya biasanya? Nah, biasanya kalau nanti di uangnya udah banyak ya kan, terus wah ini kalau saya taruh di saham doang ini kegedean nih. Nah maka dia mulai ya udah deh mulai pikirin yang lebih fix apa namanya bunganya. Nah, mulai pikirin peer to peer lending mungkin, mulai mikirin obligasi, reksadana pendapat tetap lagi gitu ya. Atau ya udah saya mau mengamankan nih, saya udah cukup banyak, saya mau mengamankan. Maka taruh di reksadana pasar uang begitu. Jadi memang ide diversifikasi itu tadi kalau kita bilang di awal tergantung tujuan hidup, tujuan time frame. Buat anak muda aduh kayaknya kurang masuk kali ya gitu ya, karena ya masih muda. Oh iya, sama saya juga waktu masih muda juga berpikirannya seperti itu. Jadi diversifikasi yes perlu, tapi yang lebih penting bagi saya adalah bagaimana dia proses learningnya, belajar dari masing-masing instrumen tersebut tuh yang penting. Jadi ketika dia tahu semua barang yang disebutkan tadi, nah diversifikasi lebih mudah daripada dia nggak tahu sama sekali ini barang apa, lalu diversifikasi ya taruh di sini. Kenapa coba taruh di sini sekian persen, dia nggak ngerti itu barang apa kan. Nah, jadi makanya learning journey-nya dulu yang perlu dikedepankan. Coba akhirnya dia ngerti semua. Tambah lagi instrumen cryptocurrency gitu. Itu apalagi kan, bagaimana cara mainnya, kenapa harus ke situ. Nah, itu juga learning journey yang tersendiri juga. Begitu. Oke, mungkin kalau dari Pak Oto sendiri ada nggak Pak cerita mengenai diversifikasi nih Pak? Mungkin pengalamannya, kesalahannya yang jadi sebuah apa ya, mungkin bisa dikatakan jadi ilmu Pak dalam Bapak berinvestasi sekarang. Jadi begini ya, diversifikasi ini konteksnya ini macam-macam nih ya. Contoh ya misalnya ya, saya punya semua investasi, misalnya contoh nih saya punya reksadana, pasar uang, pendapatan tetap ada, obligasi ada, saham ada. Terus saya ada juga taruh cash di bank digital misalnya. Itu kan diversifikasi. Tapi 80% aset saya itu adanya di saham. Gitu loh. Nah itu saya nggak tahu nih kok definisi diversifikasi ini jadi terbelah gitu kan. Tapi kalau menurut saya itu fokus gitu kan. Karena tujuan saya belum misalnya contoh belum berumah tangga sampai sekarang, ya saya sendiri mau punya kebebasan nanti kalau saya udah pensiun mau seperti apa, dan itu jadi fondasi tujuan fokus saya. Nah makanya saya taruhnya 80% itu di saham gitu kan. Nah kenapa saya masih bagi-bagi gitu kan, kenapa nggak saya misalnya contoh nih taruhnya di cash gitu kan, taruhnya di sana, karena saya ada tujuan-tujuan kecil lainnya. Contoh misalnya saya kan ada CFP, saya taruh dulu di reksadana pasar uang gitu kan, sampai misalnya CFP-nya nanti di bulan misalnya bulan apa kemarin mulainya bulan apa Pak? Bulan Juni ya? Juni, ya udah saya udah siapin itu dari tahun lalu gitu kan, misalnya saya siapin dari tahun lalu, nanti di bulan Mei-nya suruh bayar, ya udah saya baru cairin gitu kan. Karena kan itu kan berarti kan time frame-nya nggak nyampe 1 tahun tuh. Saya taruh di reksadana pasar uang gitu kan. Terus misalnya mungkin berapa tahun lagi gitu kan orang tua saya mau pensiun, ya nanti kalau misalnya mereka udah pensiun, ya cairannya dari obligasi saya gitu yang saya punya gitu kan. Saya tinggal cairkan aja gitu kan. Terus ada dana darurat juga gitu. Jadi ada tujuan-tujuannya, tapi tujuan paling besarnya itu saham adalah untuk ketika nanti saya mau pensiun, ya saya pakai dana itu. Yap, gitu. Oke, menarik pemirsa cerita dari dua narasumber ini. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak dari saya ke Pak Oto. Kira-kira tadi kan Bapak katakan Bapak juga ada fixed income, lalu walaupun mungkin dalam saat ini Bapak belum berkeluarga, tapi kan namanya kebutuhan aja ya Pak, kita kan pasti ada aja kebutuhan ya Pak untuk segala macam kehidupan gitu. Betul. Nah, bagaimana Bapak bisa tadi kan Bapak udah cerita tentang bagaimana memilah-milah tuh
sorry, saya pertanyaannya gini nih Pak. Tadi kan Bapak mention tentang CFP. Nah, motivasinya apa tuh Pak ikut CFP? Sebagai seorang karyawan full timer ya. Betul sekali. Motivasinya sebenarnya simpel ya. Jadi misalnya contoh nih, saya itu cukup ada kan kalau di sosial media saya itu kan saya juga sering sharing ya tentang perjalanan cara-cara investasi gitu kan. Mungkin saya itu someday ya gitu ya, setelah mungkin nanti pensiun atau someday gitu, saya pengen ada karir di bidang keuangan gitu kan, di bidang pengajaran gitu kan, edukasi untuk mungkin sebagai trainer atau dan yang lain-lain gitu kan. Makanya itu saya eee, m mau belajar gitu kan lebih dalam untuk mendapatkan sertifikat dari financial planner itu sendiri. Saya kira gitu. Oh, oke, Pak. Nah, kalau saya sekarang beralih ke Pak Ardo nih Pak, sebagai tadi, di samping Bapak sebagai akademisi di bidang investasi, Bapak juga sekarang udah nggak cuman teori aja Pak, udah jadi player ya Pak? Udah jadi investor ya Pak, Ya, pegang ya? betul. Jadi bukan cuman teori aja tapi ada prakteknya juga ya Pak ya? Kalau menurut tinjauan Bapak bagaimana tren investasi saham saat ini? Saat ini ya, kalau saat ini pas kita lagi podcast sekarang nih, bursa saham lagi membosankan menurut saya nih. Kayak kuburan ya. Iya. Sepi banget kayak, nggak ada gairah begitu ya, membutuhkan stimulan-stimulan ya untuk naik, mau turun nggak mau naik juga nggak, segan begitu kan. Kalau turun udah turun sekalian gitu. Turun malah turun sekalian begitu. Nah, eee, ya pasti saham tetap menjadi pilihan untuk berinvestasi ya, karena bagaimanapun potensi pertumbuhan selalu ada nih, ya potensi pertumbuhan selalu ada, khususnya kalau kita bicara di Indonesia, potensi pertumbuhan itu, tetap ada meskipun ini pemerintahan yang sekarang orientasi kebijakannya berbeda begitu. Ini kita jadi malah ngomongin, economic output enggak ya? Kata ke situ ya, waduh nanti jadi panjang nih ngomongnya. Jadi makro. Ya, tapi tetap, trennya ada. Nah, kalau dilihat apakah dia bisa, naik lagi, nah ini kita membutuhkan apa ya, membutuhkan, berita-berita baik lagi nih untuk pasar saham kita. Bagaimana menarik investor asing lagi masuk, ya kan? Nah, sekarang kita sudah ada motor, investor besarnya ada Danantara, begitu yang siap untuk, berinvestasi di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini akan menarik minat investor yang lain lagi, gitu ya, khususnya investor, retail juga untuk bisa berinvestasi di sini, di Indonesia. Nah, tetap di satu sisi di Indonesia juga banyak, unit-unit bisnis yang lain atau sektor-sektor usaha yang menarik untuk masih promising lah untuk dikembangkan. Nah, ini kan berarti membutuhkan, figur-figur, business leaders yang bisa berinovasi ya untuk hal seperti misalnya contohnya di properti, saya contohnya di bidang teknologi begitu, dan di, bidang manufaktur. Nah, ini butuh, terobosan-terobosan yang kalau itu ada, nah ini itu akan mendorong, investasi saham di Indonesia gitu. Nah, karena saya dengar tetap juga tuh ada investor yang tertarik untuk investasi di Indonesia, tapi bukan perusahaan terbuka gitu ya, perusahaan-perusahaan yang, private begitu. Nah, berarti ini kan menjadi potensi nanti mereka akan go IPO ya kan. Nah, itu bisa jadi produk baru untuk investasi saham di bursa nantinya. Ya tetap promising ya, tetap promising selama ada orang-orang yang optimis gitu, yang menggerakkan ekonomi. Tapi kalau udah pesimis ya sudah, begitu ya. Nah, itu di Indonesia, di luar negeri juga ada potensi investasi juga kan, jika pengen mempelajari juga, ya itu juga bisa terbuka. Jadi wawasannya harus diperluas, mengenai investasi saham itu sendiri. Jadi nggak hanya di Indonesia aja ya, kita juga pikirin yang di luar juga. Begitu. Oke. Nah, kalau cara Pak Pranoto bagaimana Pak supaya Bapak tetap update dan juga tentu dengan keadaan yang, mungkin bisa dikatakan saat ini kita volatile ya Pak, walaupun keadaan pasar sedang tidak baik-baik saja mungkin ya Pak ya, Ya. keadaan pasarnya flat aja. Nah, gimana cara Bapak supaya terus belajar dan berkembang dalam bidang investasi Pak?
Tentunya ada 2 hal ya. Pertama itu kita harus mengerti ya fondasi dari bagaimana kita memahami dari investasi itu sendiri ya. Maksudnya dalam arti nih, kita harus tahu nih kita harus pegang prinsip gitu kan. Seperti saya tadi sempat jelaskan, kita harus memiliki margin of safety yang cukup. Jadi kalau misalnya ada koreksi dalam, mungkin kita rugi, tapi ruginya nggak sedalam orang lain yang belinya itu pas lagi all time high gitu ya. Terus kita tuh harus ngerti psikologinya ya, maksudnya dalam arti ini psikologi market, dan itu saya ada baca salah satu bukunya Understanding the Market Cycle, yaitu dari Howard Marks itu. Jadi sebenarnya psikologi itu seperti pendulum gitu ya. Jadi orang itu kalau lagi happy banget itu dia lagi di atas pendulumnya gitu kan. Lagi turun dia lagi turun gitu kan, pendulumnya. Nah kita harus ngerti nih pendulumnya ini market psikologinya itu lagi di atas atau di bawah gitu loh. Marketnya lagi fear atau greed gitu kan. Itu kan yang Warren Buffett pun sendiri selalu pesankan kan bahwa kita harus ngerti gitu kan, buy when everyone is great gitu kan, fear when everyone is greedy gitu kan. Iya. Jadi kita harus ngerti yang siklus seperti itu. Nah itu yang akan membuat kita akan benar-benar safe gitu kan di pasar modal gitu, saham gitu. Karena kalau misalnya kita ikutin gitu kan, greedy gitu kan, Anda pasti rugi. Makanya kebanyakan 90% kan katanya orang yang investasi di saham, pasar modal kan pasti rugi gitu loh. 10%-nya kemana ya? 10%-nya itu yang paham tentang siklusnya sendiri. Itu satu. Kedua, saat ini ya saya itu adain lagi investasi ya, maksudnya sediakan satu bucket uang gitu kan, spending untuk networking. Nah misalnya contoh nih, misalnya saya ngomong sama Pak Aldo gitu kan, "Pak, Bapak ada," misalnya contoh Bapak kan sebagai akademis gitu kan, ya kita ada spending waktu untuk ngopi gitu kan, ada spending, misalnya saya spending waktu gitu kan, saya ambil cuti kayak gitu kan, ketemu Pak Aldo gitu kan, terus kita ngopi-ngopi gitu kan, misalnya traktir gitu kan. Ketemu misalnya contoh pergi ke RUPS gitu kan, kenalan sama dari direkturnya, kenalan sama orang-orang yang bekerja mungkin di bidang tertentu gitu kan, nggak harus misalnya di ini investasi, misalnya contoh kita mau investasi untuk perusahaan ayam gitu kan. Nah kita ngobrol sama misalnya orang yang bisnis di peternakan ayam gitu kan. Ya udah kita misalnya cari relasi seperti itu untuk mendapatkan informasi-informasi yang beragam yang membuat kita pintar gitu kan, membuat kita tuh aware gitu kan bahwa ini tuh hal-hal yang memang kita harus cari tahu gitu kan langsung di market. Kita nggak bisa ngambil dari buku doang nih gitu loh. Jadi ya 2 hal itu yang saya balancing. Ya, menarik menarik. Oke, Pak. Teman-teman sekalian, mengingat waktu kita mungkin sudah tidak akan lebih lama lagi, ada tinggal beberapa pertanyaan nih Pak Ardo dan Pak Otto, mungkin sebagai wrap up-nya dalam sesi kita hari ini. Mungkin boleh saya diberikan mungkin dari Pak Otto dulu ya, nanti dilanjutkan oleh Pak Ardo. Kira-kira kiat-kiat ataupun suggestion apa ataupun saran apa yang Bapak bisa berikan dalam hal investasi untuk generasi muda khususnya dan umumnya untuk teman-teman semua dengan kalangan umur yang macam-macam nih, bagaimana saran Bapak dan mungkin juga apa yang harus dihati-hati ketika berinvestasi maupun itu mungkin bisa dikatakan sebagai resikonya yang bisa di-share ke kita? Untuk anak muda ya, pertama sih begini ya, saya itu nggak suka tren-tren FOMO ya gitu kan. Jadi hal-hal apapun yang baru gitu kan biasanya tuh sifatnya itu mengeluarkan uang banyak, mahal, dan maksudnya biasanya tuh hal-hal yang kurang berguna gitu kan. Nah itu biasanya harus dikurangin jauh-jauh ya gitu kan. Misalnya contoh nih ada misalnya contoh nih ada toko teh gitu kan baru ini kan harganya misalnya 100.000 gitu kan, harus hampir 3 jam gitu kan. Nah stop wasting time untuk hal-hal yang menurut saya bodoh seperti itu gitu loh. Jadi gunakan waktu Anda untuk hal-hal yang memang berguna dan memang secara fondasi itu benar, tapi Anda merawan arus pastinya. Karena mungkin di misalnya satu kelas itu ada 10 orang gitu kan, ya mungkin ya satu orang ini dikira aneh gitu kan, karena ini orang pada minum Starbucks, dia minumnya kopi saset misalnya gitu loh. Harus membedakan informasi-informasi yang benar-benar sifatnya itu berbahaya, misalnya contoh nih kayak misalnya
misalnya kita mau investasi di saham nih A nih gitu ya, saham A ini ternyata tuh ditangkap KPK nih gitu kan. Nah, Anda pilih, Anda mau denial tetap investasi di sana, atau misalnya Anda mau cut loss gitu kan, pindah ke saham yang lebih bagus gitu kan. Itu tahap 1 itu berarti kan kita harus tahu faktanya dan tahu yang misalnya contoh ini cuma berita busuk doang, gorengan gitu kan. Misalnya dalam arti nih, misalnya contoh kiamat batu bara. Nah, jadi kalau Bapak buka satu portal berita tuh ya, setiap 3 hari tuh ada tuh tulisan kiamat tuh. Nah, nanti kiamat 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 batu bara, kiamat kiamat bank, kiamat apa gitu kan. Nah, bedakan antara benar-benar realita sama berita gorengan, kira-kira gitu. Nah, kalau udah bisa masuk tahap itu, Anda baru bisa jadi investor, kira-kira gitu. Oke, nah kalau dari Pak Ardo bagaimana Iya. nih Pak? Nah, pertama tadi yang FOMO udah disinggung sama Pak Oto ya, seneng banget. Nah, yang kedua ini, waspadai too good to be true investment. Gitu itu. Ada yang benar. dia bisa bilang, "Wah, pokoknya kalau Anda investasi di tempat saya, maka bunganya 10%." "Ah, 10% per bulan." Wah, per bulan? Wah, too good to be true kan. Apalagi kalau pasti gitu. Karena untuk bunga yang pasti itu hanya bunga bank sama bunga obligasi negara lah. Betul. Ya. Obligasi korporat juga ya pasti sedikit Lebih tinggi khawatir dikit lah ya, ada risiko juga. Jadi kalau pengen lihat mana sih instrumen yang memberikan bunga yang pasti, ya lihatlah tadi bunga deposito sama obligasi negara. Nah, itu yang pasti, yang negara aja pasti bayar berapa? Misalnya 6% per tahun. Nah, ini kalau ada yang 10% per bulan, berarti 120% per tahun. Ya, too good to be true itu biasanya yang pengen cepet kaya yang nawarin gitu ya. Nih, yang too good to be true. Sama yang kedua, nah bagaimana kalau seandainya saya belum punya cukup uang untuk berinvestasi? Tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Oto gitu ya. Tidak melulu investasi itu bicara menanam uang. Investasi itu juga menginvestasi apa tadi, waktu ya, relasi, tenaga untuk membangun kapasitas diri gitu dan supaya punya skills yang berharga, punya networking seperti itu. Nah, di mana kalau kapasitas dirinya dia meningkat kan dia akan kemampuan untuk menghasilkan uang juga meningkat. Nah, di situ baru ada uang yang bisa diinvestasikan. Jadi tetap investasi itu tidak melulu uang, tapi bicara investasi yang membangun kapasitas diri. Nah, mungkin buat anak-anak muda, ya mulailah dari situ gitu. Jadi kalau belum punya dana yang cukup untuk berinvestasi, apakah bisa ikut IPMI Investor Club? Ya boleh aja gitu ya. Ya terbuka gitu. Justru di situ nanti ngelihat bagaimana networking-nya sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan, sehingga bisa berinvestasi. Jadi itu dulu buat anak muda ya, fokusnya adalah bagaimana membangun kapasitas diri gitu. Tapi bagi yang sudah punya uang, waspadai tadi. Too good to be true investment. Nah, itu Too hati-hati. good to be true. Baiklah, hadirin peserta sekalian, teman-teman penonton, terima kasih banyak. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Oto yang sudah hadir, Pak. Terima kasih, dan juga Pak Ardo. Pada saat podcast ini mungkin teman-teman tadi ada yang di awal podcast menanyakan ataupun mungkin penasaran dengan CFP atau Certified Financial Planner, di mana itu menjadi wadah ataupun justru tempat ataupun waktu akhirnya Pak Oto dan Pak Ardo ketemu ya Pak ya, Ya. CFP itu ya. Kami sekali lagi mengingatkan bahwa CFP batch 2 di tahun 2025 ini akan hadir dan akan sudah mulai on board Pak di tanggal 13 September 2025. Pendaftaran sudah dibuka dan tentu saja teman-teman silahkan mengecek di IG executive.education ataupun juga melalui web IPMI yaitu di www.ipmi.ac.id. Jadi teman-teman kami tunggu para penonton untuk bisa ikuti kelas CFP batch berikut di tahun 2025 ini. Saya terima kasih sekali lagi Pak Ardo, terima kasih banyak Pak sudah. Saya juga terima kasih sama Pak Ardo terima kasih. Pak Oto, thank you. Tetap stay tune, tetap jangan lupa like dan subscribe IPMI Bachelor, IPMI Campus dan juga Executive Education. Oh satu lagi Pak, IPMI Investor apa ya Pak? Iya, waktu juga di tag juga. Oh iya, dan tentu saja nanti akan ada link untuk teman-teman yang nonton kalau mau belajar tentang financial ya Pak melalui IG-nya Bapak ya Pak. boleh. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Salam sehat. Saya Fikri selaku moderator di podcast ini mohon undur diri. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. Bye.